Dia mengatakan di dalam Yohanes 13:13 itu kitab dia pegang itu, bahwa di situ tertulis, kau menyebut aku guru dan tuan. Bukan Tuhan loh ternyata. Dia tetap mengatakan bahwa Tuhan itu bukan digelari kepada Yesus. Tuhan itu tidak pantas digelari kepada Yesus. Karena Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi, kata dia. Kayak mana itu menurut Bang Yohanes? Ya, kalau di Bible itu kan bisa diterjemahkan sebagai Tuhan dan Tuhan, kan dari kurios. Begitu. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan ketuhanan atau keilahian dari Yesus ya, atau Yesua itu sebagai firman yang menjadi manusia itu kan banyak. Seperti mungkin teman-teman yang mungkin sudah sering dengar ya, Yohanes 1 ayat 1 itu kan menyatakan yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Firman itu telah menjadi manusia, yang di ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi penjelasan Yohanes 1 ayat 1 ini menegaskan bahwa Yesua itu adalah firman yang sudah ada sejak kekekalan bersama dengan Elohim, dan dia adalah Elohim itu sendiri. Dan Yohanes 1:14 juga kan menyatakan bahwa firman itu menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 8 ayat 58, ya Yesus mengatakan pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Jadi ini menyatakan ketika Yesus mengatakan aku telah ada sebelum Abraham, dia itu menggunakan ungkapan aku adalah, ya, yang dalam bahasa Yunani itu adalah ego eimi. Ego eimi ini merujuk pada nama Tuhan yang diwahyukan Musa di Keluaran 3 ayat 14, ya. Aku adalah aku. Itu. Jadi sebenarnya banyak sekali ayat di dalam Bible, ya, tentang keilahian dan ketuhanannya. Jadi dan Yesus menerima penyembahannya di Matius 14 ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Elohim. Jadi Yesua menerima penyembahan dari murid-muridnya. Jadi ini adalah sesuatu yang dalam tradisi Yahudi itu hanya boleh diberikan kepada Elohim, nggak boleh kepada manusia. Itu, dan ini disampaikan dalam Kolose 1 ayat 5 sampai 17, mana Yesua itu adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, ya. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, jadi di sini Yesua digambarkan sebagai gambar Elohim tidak kelihatan, ya. Gitu. Jadi menegaskan lagi perannya sebagai Tuhan dalam hubungannya dengan penciptaan. Ini kalau saya mau bacakan semua ini terlalu banyak gitu ya. Mungkin saya stopkan sampai di situ dulu. Jadi kalau kembali ke mengenai apa yang dari Singapura tadi, ya, kurios itu kan bisa kepada sebagai Tuhan kan, makanya di dalam bahasa Inggris pun itu diterjemahkan sebagai Lord kan, gitu ya. Itu. Nah, masalahnya di dalam bahasa Indonesia itu kan banyak yang nggak paham mengenai etimologi kata, gitu aja, sehingga sering terjadi nggak paham gitu. Itu bro. Apanya yang kau bilang tadi itu? Simpel aja pertanyaan kau, jawab kemana-mana, pening kepala nengoknya.
Kau aja sendiri pun nggak tahu kau jawabannya apa. Kau aja sendiri nggak tahu jawabannya, apalagi kami. Coba kau ulang lagi. Pasti pening kan? Apa yang ditanya lain dijawab, apa nggak pening? Coba kau ulangin lagi tadi, kau ulangin lagi coba. Coba kau ulangin jawaban kau. Pasti udah mumet kau. Pening kau udah jawabnya. Sekarang Yesus itu Tuhan enggak? Yesus itu Tuhan enggak menurutmu? Hah? Yohanes? Merajuk. Inilah hotel merajuk. Yesus Tuhan. Iya, gini. Santai aja ya. Kita kalau ngobrol itu biar enak itu kalau kita orang-orang intelek itu mengedepankan akal budi bukan emosi. Kalau intelek itu jawabannya sesuai dengan pertanyaan, itu intelek. Terus nggak perlu teriak-teriak juga ya. Bukan teriak, memang congorku kayak gini, gimana mau dibilang? Ya udah. Jadi tadi sudah saya jelaskan panjang ya. Mungkin ginilah. Semoga aja yang dengar ini bisa paham ya. Jadi Yohanes 13 ayat 13 itu kan situ adalah penggunaan kata Kyrios ya di dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk Yesua ya. Jadi kata Kyrios dalam bahasa Yunani ini dengarkan baik-baik. Mungkin saya perlu memperlambat ya, slow biar bisa paham. Ya, penggunaan kata Kyrios dalam bahasa Yunani itu memiliki arti dasarnya itu adalah tuan atau penguasa. Ya, di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Ya, karena etimologi kata tuan dan Tuhan itu awal mulai itu sama. Kalau dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai Lord kan gitu. Jadi pengertian umum dari Kyrios ini ya, tuan atau penguasa itu merujuk pada seorang yang memiliki otoritas ya. Otoritas itu yang pertama, dan ini juga sebagai sebutan hormat ya terhadap orang-orang yang memiliki otoritas, maka dipanggil Kyrios ya. Dalam konteks religi, Kyrios ini digunakan sebagai terjemahan untuk nama Tuhan ya. Kalau dalam perjanjian lama untuk YHWH dalam Septuaginta ini yang terjemahkan Alkitab Ibrani yang ke dalam bahasa Yunani ya, itu menggunakan Kyrios untuk YHWH ya. Itu supaya kalian paham. Jadi kenapa itu digunakan ya. Kemudian penggunaan Kyrios di dalam perjanjian baru itu untuk menyatakan Yesua memiliki otoritas ilahi gitu ya. Otoritas ilahi. Misalnya di dalam Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Kyrios ya, bagi kemuliaan Elohim Bapa. Kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 28. Enggak, Tuhan itu Tuhan atau tidak? Yang namanya Tuhan. Dengar dulu. Enggak, simpel aja. Saya selesaikan ayatnya dulu. Aduh, bukan. Kita nanya Tuhan sama Tuhan yang ditulis Yohanes 13 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Kyrios ya, atau ya Tuhanku, atau ya Tuanku dan Elohimku ya. Jadi Yohanes 20 ayat 28 dalam bahasa Indonesia kan diterjemahkan, Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Elohimku ya. Kalau dalam bahasa Yunani kita ganti ya Kyrios ya dan Elohimku, atau ya Tuanku juga bisa gitu ya. Jadi Yesus sebagai penguasa di sini. Jadi kalau dilihat dari ayat-ayat itu menunjukkan bahwa Yesus atau Yesua itu penguasa atas segala sesuatu, termasuk kehidupan, kematian dan ciptaan. Ya, jadi sebesar apa penguasaannya itu tertulis di dalam Bible ya. Makanya diterjemahkan, kalau maksudnya diterjemahkan menjadi Tuhan. Jadi di dalam ayat itu menggambarkan Yesus sebagai raja yang berdaulat atas semua. Misalnya contoh di Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa ini di surga. Ini hari kemerdekaan, bukan di gereja. Kau pun kemana-mana cakapnya. Simpel-simpel aja. Tuhan panjang kali, nanti nggak paham lagi mau ditanggapin. Satu-satu lah.
Nanti kayak mana kami menanggapinya kalau panjang ini kayak saya gitu? menanggapi tentang krios. Karena tadi kan tentang krios, ada yang pertama tentang krios. Kan ada kami tanya krios. Cuma nanya Tuhanmu itu kan- siapa, udah simple. Tadi di awal Yohanes 13 ayat 13. Ya. Iya, itu Tuhan dengan Tuhan sama enggak? Sama. Sama. Ini teks originalnya. Teks original kau bacakan ya, Yohanes 13:13. Anochina Edonai Alohai Panci Oten Bangke. Itu dia teks originalnya. Paham enggak lo? Oke, izin dulu Bang Blender ya. Itu literasi dari mana, brother? Anda dapat literasi dari mana itu? Tuhan itu sama dengan Tuhan. Kurios dengan Theos itu sama. Itu literasi dari mana? Anda Ini belajar loh, di mana sih? Di Bro, dalam kalau Alkitab dogmatis, terjemahan brother, lama, brother, Septuaginta, penggunaan Bentar dulu, kurios itu bentar untuk dulu. YHWH itu yang Baik. yang kamu nggak paham ya tadi saya. kalau bahas dogmatis ini tidak akan ketemu kita kecuali kita bahas teologis. Ini loh, YHWH itu menggunakan kurios ya di dalam bahasa Yunani. Coba begini, brother. Kalau kurios itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu apa, brother? Lord. Tadi sudah saya bilang Lord. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Tuhan atau Tuhan. Tuhan. Kalau Elohim itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris apa, brother? God. God. Kalau dari God diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Kalau bahasa Indonesia itu kan Allah ditulisnya. Kalau bahasa Apa ini jadi kau bener-bener kau jangan kau bodohi publik di sini, ditanya sama host bener-bener jawablah, jangan pura-pura bodoh. Coba kalau terjemahan yang benar, brother. Kalau Elohim itu apa, brother? Dari God terjemahan ke bahasa Indonesia apa, brother? Kalau mau merefer ke bahasa Ibrani itu kan Elohim. Ya Elohim. Kamu nanya bahasa terjemahan ke Indonesia. bahasa Inggris apa? Kamu nanyanya bahasa Indonesia kan? Kalau kamu Iya, bilang bahasa Elohim Ibrani, ke bahasa saya bilang Indonesia apa, Elohim. brother? Kalau kamu bilang tanya bahasa Yunani, saya bilang Theos, kan begitu. Iya, kalau terjemahan bahasa Indonesia Elohim itu apa, brother? Allah. Loh, dari mana itu dapatnya, brother? Belajar di mana Nah, itu, itu brother? gampang sekali dilihat kan? Mati kita. Kamu tinggal lihat aja. Yang dari tadi saya sebut-sebut Elohim itu kan dari terjemahan Indonesia Modern Bible atau dari YLSA. Kalau dia LAI, kata Allah itu kan dari Elohim atau Theos, kan begitu. Iya, benar tidak itu terjemahannya? Elohim sama dengan Allah, terjemahan bahasa Indonesianya. Terus Theos sama dengan Allah, terjemahan bahasa Indonesianya. Benar tidak itu, brother? Jadi gini ya, sebentar. Benar tidak, brother? Apa itu ya? Terjemahan Elohim atau Theos itu ke bahasa Indonesia itu jadinya Allah. Benar tidak itu? Itu begini ya. Itu Enggak benar Allah atau tidak, brother? Sebelum Anda menjelaskan, Anda atau menjawab bahasa dulu. Arab. Benar atau tidak? Allah ini ketika diterjemahkan Elohim atau Theos itu ke bahasa Indonesia, dia jadi Allah, bukan Tuhan. Benar tidak ini, brother? Jadi kalau buat orang Islam ketika membaca di Alkitab ya, ini saya kasih tahu ya supaya paham, karena kita sudah tahu asal kata ya, literalnya ya, itu kan dari Elohim dan Theos. Jadi ketika orang Kristen membaca itu, dia tidak boleh merefer kepada sesembahannya saudara-saudara Muslim. Itu kuncinya. Ini belum selesai, pertanyaan belum terjawab. Leonard ini Kristen atau Muslim, Leonard? Oi, maho. Oke, Bang Johannes, tadi pertanyaan saya. Coba jawab jujur saja ya, Bang Johannes ya. Kalau Elohim atau Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris, dia kan jadi God. Kalau dari God diterjemahkan ke bahasa Indonesia, apa definisinya, brother? Berubah jadi apa dia itu kalau ke Indonesia God itu? Ini loh. Ini kita bicara mengenai terjemahan kan? Yap. Benar? Ya. Benar, Kalau bicara terjemahan, berarti untuk memahami itu kita harus melihat ke bahasa aslinya kan? Yap. Betul tidak? Dan Silakan, itu yang brother. sudah saya jelaskan tadi kan berulang-ulang. Anda belum jawab terjemahan kalau dalam bahasa Inggris. Itu kan tadi Anda sudah bilang Elohim atau Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu jadi God. Kalau God Iya. ini yang Elohim tadi dengan Theos ini adalah God dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa, brother?
Di dalam bahasa Indonesia God itu yang di dalam Alkitab diterjemahkan menjadi Allah atau Ya, kalau Elohim. bahasa yang benarnya apa? Kalau terjemahan yang benar, God itu terjemahannya apa ke Indonesia? Allah. Itu literasinya dari mana? La ilaha illallah. Ini loh, makanya saya jelaskan ulang ya. Ini sebenarnya yang mau kamu tanyakan itu adalah etimologi dari kata Tuhan dan Tuhan, ya. Oke? Belum Itu masuk aja di dibahas. saya belum masuk di etimologi, Supaya kita brother. memiliki pemahaman. Itu Belum setiap masuk. kata itu ada etimologi atau asal usulnya. Kata Tuhan dan itu kan berasal dari bahasa Melayu. Betul Ini nggak? baru terjemahan. Saya baru bahas terjemahan ini, belum etimologi. Terjemahannya dulu. Kalau dari bahasa Inggris kan tadi Anda sudah mengatakan itu God. Terus kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, translate ke bahasa Indonesia, God itu apa? Gitu loh. Ini loh, ketika Alkitab Waduh, diterjemahkan. tidak dijawab. Tidak dijawab, teman-teman. Kamu Oi. yang nggak paham. Jelas ini. Ketika Nggak bisa. Alkitab Menyebar-nyebarkan diterjemahkan dogma itu di bukan sini. melihat bahasa Inggrisnya, Yohanes, melihat Yohanes, bahasa aslinya. Yohanes. Udah usah panjang lebar kau kalau mau nyebarkan dogma-dogma gereja jangan di sini. Yang dipertanyakan itu sederhana sekali. Bahkan Iya, kalau kan? anak kecil bertanya sama kau, ya dengar ya, anak kecil ataupun anakmu, kau Udah, jawab, nggak usah pasti kau jawabnya framing-framing ya, jujur. nggak mempan Ya sama dengar saya. ya, ini dengar ya, anak kecil, anak TK kalau ditanya dia pintar bahasa Inggris, Kamu diketawain jelaskan lah kau yang etimologi framing. kata Tuhan itu. Belum sampai ke Etimologi etimologi, kata ini Tuhan. pertanyaan sederhana. Ini Baru pertanyaan sederhana. terjemahan. Kalau anak kecil saja bertanya denganmu, diketawain kau. Kurang jauh main kau pak, pasti dibilang begitu. Tapi kalau kalau kau benar-benar manusia, ya, jujur kau. Kalau di sini kau bawa dogma gitu loh. Pertanyaan host itu sederhana, sangat sederhana. Itu bukan dogma, ini kita masalah etimologi kata kok, dok. Belum masuk etimologi, brother. Anda tadi ini bernarasinya itu dibungkus dengan dogmatis. Kita lebih baik membahas teologis. Kritik teks. Jadi ini dulu terjemahan yang kita bahas, jangan dulu lari ke belakang. Ini dulu yang paling simpel. Translate terjemahan. Kalau kita sepengetahuan kita ya, itu pengetahuan umum ya. God itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu Tuhan. Anda putar kemanapun kepala Anda banting di aspal terus Anda seret, tetap Tuhan. Kalau Elohim diterjemahkan ke bahasa Inggris God, Theos juga God, diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu jadi Tuhan. Anda banting kepala pun tetap Tuhan. Oke? Nah, kalau berbicara yang Anda jelaskan tadi secara dogmatis, entah literasi Anda itu dari mana, saya tidak tahu ya literasi teman-teman Kristen ini sampai berani sangat mempertahankan kekeliruan lembaga Alkitab Indonesia. Literasinya itu dari mana, brother? Sementara Kristen-Kristen di luar Indonesia ini tidak ada yang menggunakan nama Allah di dalam kitab suci Bibelnya. Tidak ada. Beberapa energi mereka, karena Allah itu adalah nama sesembahan umat Islam. Ya silakan saja, itu urusanmu kan gitu. Masalahnya ini terjemahannya tidak merefer ke Al-Quran gitu loh. Gini ya, coba ini kan semua di sini pada cerdas-cerdas kan. Kalian cari saja asal kata Tuhan itu dari mana. Sama nggak dengan Tuhan, asal kata penggunaan awal. Bahkan di dalam bahasa Inggris itu ya diterjemahkan sebagai Lord kan, bukan God. Kan begitu. Di Bang Ardi masuk biar ketampol dia. Nah, gitu. Oke, kalau Bang Ardi belum standby, mungkin Bang Jibril bisa naik memberikan 100 SKS. Jadi kalau tidak percaya dengan kata-kata saya, silakan cari sendiri, googling sendiri. Tidak ada, Bang. Asal kata Tuhan. Nggak ada yang percaya. Johannes, Itu kau kalau bahasa cuma Melayu. dongeng ngebacot, dengar Johannes ya. Kalau cuma dongeng ngebacot dan congor kalau koar nggak suka pintar, dengerin, tanpa ya data dan udah. dalil, Dialog bagaikan itu, mencari ketiak ular, ini tahu loh. kau? Kau suruh Saya nggak cari, perlu kau wasting cari time pun nggak akan berdebat ada, dengan tahu? orang-orang yang suka pakai urat. Oke, thank you, bye bye. Aduh, alah kemana kau? Kabur, bacot aja kau.
Dengar ya teman-teman ya, dengar teman-teman di bawah ya. Mau kalian yang maupun penyembah kardus Indomie pun ya. Dari nenek moyangku pinter pakai celana legging, sampai nenekku pinter naik skateboard dan menjadi pro player Mobile Legend, nggak ada. Tidak pernah kutemukan satu dalil di Bible Tuhan itu manusia dan manusia jadi Tuhan. Alibi, perumpamaan, kiasan, hujatan, cita-cita dan angan-angan. Ingat, bahkan Kim Jong Un dan Vladimir Putin jadi kiper Persija Jakarta, nggak ada pernah ada data konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah jiwa, membelah raga. Kage Bunshin Jujitsu. Stay tune. Silakan Bang Blender, gas. Iya, Ustadz Alif lagi ini sama anaknya karena lagi sakit bocahnya. Jadi ada gini host, pertanyaan. Jadi ini ada pertanyaan host dari viewer di bawah. Dari zaman ke zaman saya lihat ya, mereka nih bertanya, apakah Kaisar itu sama dengan Blender? Sama, kami Islam, tapi universitas kami berbeda. Kalau Blender itu belajar di Sungai Jordan, kalau saya di Bukit Golgota. Ah, gitu teman-teman, berbeda kita. Saya juga tadi menarik ya, ada teman-teman muslim yang naik itu bawa marganya Naruto, iya kan? Marga Naruto itu kan ada Uchiha, ada Uzumaki. Uzumaki dengan Uzumaki boleh menikah sesama marga. Uchiha dengan Uchiha boleh menikah sesama marga Uchiha. Nah, kalau di Batak Anda boleh. Kalau di Batak itu kan kita menikah, misalkan saya Sinaga menikah dengan Boru Sinaga itu tidak boleh. Simatupang menikah dengan Boru Simatupang tidak boleh. Iya nggak boleh. Ya. Terpangandawan namanya itu. Kalau Ya, orang itu Batak bilang terpangandawan. Dalil Namanya itu. Betul. Tetapi Itu kalau ketahuan sama kalau ketahuan itu sama Blender host. Jangan sebut host. Nggak bisa bernapas orang itu dibikinnya. Bilang pisang pun nggak bisa. Bilang pisang pun nggak bisa dia. Tapi gini brother. Dalil ya. Sebenarnya kalau di dalam adat Batak kita itu kan tidak boleh. Tetapi kalau agama tidak melarang, kenapa? Kenapa rupanya? Mau debat kau, Le? Kamu debat dengan aku, Le? Kenapa rupanya? Kalau Islam misalkan tidak melarang, kau boleh menikahi yang semarga, boleh. Tidak ada larangan, tidak ada perintah menyuruh, tidak ada juga larangan. Kenapa rupanya? Oke. Jadi kata sandinya itu punya password jadinya. Ada passwordnya di teman-teman ya. Kalau istilahnya di agama. Jadi di agama itu ada passwordnya. Cuman satu passwordnya itu. Suku adalah takdir dan agama adalah pilihan. Sudah nggak ada lagi. Silakan, boleh. Suku adalah takdir. Wah, parah kali, Bah. Ini siapa dulu ya? Siapa dulu yang ini? Yang mana? Kosong ini, host. Nggak ada yang naik, host. Baru mau naikin. Signal ingat ya teman-teman, suku adalah takdir, agama adalah pilihan. Jadi kalau berdebat soal agama, jangan bawa suku, gitu ya. Jangan bawa suku. Repot kan? Berat kan? Berepot kali pun. Tadi saya kasih saja nggak berani ketemu sama aku. Di sini tadi ribut gara-gara itu. Adat sejalan dengan agama. Gara-gara saya tadi ribut semua di Komal ini. Batas semua. Noise. Mana dia si Rolf itu tadi? Dia naik, jaringannya mungkin bermasalah. Silakan brother. Mana tadi brother itu? Silakan teman-teman Kristen ya. Nggak usah takut. Atau teman-teman Muslim mungkin mau naik, sapa-sapa Bang Blender kah? Silakan. Monitor. Oke, kita kasih naik teman-teman Kristen ya. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan ya. Yang Kristen yuk. Yang Kristen. Muslim jangan dulu. Nah ini mungkin Kristen. Bang Mio, Kristen atau Muslim Bang Mio?
Coba itu tempatnya kalau bisa yang kondusif dulu lah. Kalau mau naik di komal-komal itu. Kalau ribut-ribut tempatnya jangan dulu naik. Cari dulu tempat yang tenang, yang aman, begitu. Iya, Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya bang? Di mute dulu lah, di mute. Di mute dulu. Yang muslim ini tidak mengerti juga bahasa. Tolong teman-teman muslim, ya kalau naik tempatnya itu kalau bisa jangan berisik. Nah, ini lagi. Nah, ini lagi coba. Coba teman-teman muslim cari tempat yang aman kalau mau naik komal-komal diskusi begini. Jangan yang berisik. Ya kan? Ya Allah. Oke, Kang Jabri Kristen atau Muslim, brother? Parah kali teman-teman ini. Ustadz Alif monitor, Ustadz Alif. Udah? Oh, masih. Ya, yang baru naik, assalamualaikum, Muslim atau Kristen? Zulyuni, mute-nya dibuka. Panggilan kedua, panggilan ketiga itu langsung didorong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan? Sapa aja. Silakan. Mau sapa Bang Blender? Silakan. Mana Bang Blender? Woi, Bang Leder. Halo? Tidur mungkin dia tidur. Tak ada ya? Mimpi dia, mimpi Yesus. Mau itu Bang saja Blender, Bang Pandi. monitor. Oke, siap. Assalamualaikum, turun saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif masih jaga. Cik. Udah aman, Ustadz? Udah aman, Ustadz? Aku harus pelan-pelan ngomongnya biar nggak kedengaran. Oke. Atau gini aja deh, saya punya pertanyaan yang sangat ringan untuk kawan-kawan Kristen ya. Ringan aja bahasanya gini. Mengapa kawan-kawan Kristen itu menolak kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan? Kenapa? Nah, itu perlu jawaban yang ringan juga itu. Baik, saya coba naikkan Kristen. Pertanyaan Ustadz Alif, kenapa kawan-kawan Kristen itu menolak bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan? Kenapa Kristen menolak? Silakan. Kenapa menolak Yesus itu hamba Tuhan? Hambanya Bapak. Bang Rusdi Kristen atau Islam? Bang Rusdi Kristen atau Islam, brother? Panggilan ketiga, Bang Rusdi Kristen atau Islam? Oke, yang lain lagi. Mana yang Kristen, silakan. Kenapa teman-teman Kristen menolak bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan? Kenapa kalian menolak? Abraham kalau Kristen. Ya, silakan brother. Selamat sore. Kristen atau Muslim, brother? Bro Ibrahim, jaringannya ini bermasalah, woi. Waduh, coba jaringannya jelek, ribut tempatnya. Coba yang nggak ada yang tenang-tenang, nggak tempatnya teman-teman kalau naik. Richie, coba naikkan lagi. Ini yang komentar ini kira-kira di Jambak mau nggak? Taimi. Boleh. Coba Ustaz. Tuh, saya undang.
Coba ayo naik. Naik. Ya, naik. Mei Purba itu naikin. Mei Purba. Naik kalau pintar naik. Nggak berani dia rupanya. Berani rupanya dia. Udah. Silakan Ito. Selamat malam Itoku. Kenapa Belum marah-marah? malam ini, masih siang. Marah malamnya ini. Marga apa rupanya? Belum malam, ini masih terang ah. Buru Masih Purba. terang. Aku aja yang Pura-pura gelap. baik. Purba itu pura-pura baik, host. Ah. Jangan kau bilang gitu, nanti jatuh cinta kau sama aku. Jangan naik Kaisar, itu kawan-kawanmu harganya nanti. Tapi kalau yang baiknya ada itu. Purba pantas untuk diperebutkan banyak orang. Ada senang kau. Iyalah, contohnya dirimu kan. Berak sekebon. Gak apa-apa lah berak sekebon daripada gak berak-berak. Ya oke lah. Mai Purba dari Kristen atau Konghucu, Hindu, Buddha. Mau abang apa? Bah, maunya apa? Menantang ini Ustaz Ali, menantang. Mau saya, ya udah ateis aja ya. Daripada marah-marah kan, mending kita kayak gini kan. Ada cewek nih, mau gatal. Si Gudu Bayon. Mulu-mulu Blender bangkit di hari ketiga. Blender, udah bangun kau? Mimpi Iya, apa kau kok ada tadi? Suara-suara Mimpi apa berdesak kau? nih. Tengok, ada Purba baru. Itulah kau. Kalau yang cantik datang kau nongol. Tadi ada ibu-ibu kok diam. Malala. Tetap mana tetap petaknya mukamu? Petak. Gimana mau bilang? Ih, banyak petak pun. Petak-petak pun kau cari juga nyaku. Iya, makanya. Apa Lu sayang? Nyari aku nggak? Nyari aku. Ih, bukan nyari lagi, bah. Terminang-minang aku samamu. Aduh. Kau bau. Sinilah, sini. Makanya kau datangin lah aku. Ini kan 17 Agustus. Masa kau datangin aku? Kalau masih makin congor bau. Malas. Jangan lagi tembak bau itu yang kau cari kan? Nggak enak lah bau muntah. Kau di sini aja nya kau bilang bau. Nanti tutup room ini kau carinya aku. Oh iyalah, selalu lah kau goyang kali ya. Oke lah, Kali. masuklah kita ya. Iya. Makin cintaku sama kau lah. Iya. Makin gila ya. Mana? Ongkem lah kamu, sayang. Biar ku tengok dulu muka main ganteng itu. Enggak usah lah, nanti ketelanjang. Cepatlah bang, ongkem lah. Masa kayak gini ngomong-ngomong kayak di tembok. Mana suaranya di moodnya? Kasiannya kau. Mandi aku bentar, kamar mandi ambil sabun. Ikut aku. Jangan kau bau. Makanya kalau bau itu kau mandikan lah. Biar wangi aku. Gak hilang. Hilang itu nanti, percayalah. Apa sih yang buat kamu? Abang Blender. Mati kau Abang. dia itu. Mati kau Blender. Mampus Mati kau Blender, Tapi mati gini. kau Blender. Si mau kau Blender. Mei, dia tuh nggak mau tipe-tipe kayak kau. Karena tipe kau tuh mukamu kayak transformer, bau badanmu kayak kabel terbakar, nggak mau dia, udahlah. Nggak apa-apa, yang terbakar itu yang dicari laki-laki. Aduh. Api lawannya air. Ya udah, kalau dia api, kau kasihlah air. Kalau dia bau, kau kasih parfum. Jadi wangi kan? Cemana mau Susah tegang kau bau? Cemana mau tahu? Itulah makanya ongkem dulu muka kau, biar ku tampakkan muka kau terus nampak semuanya. Nah, kayak si kalian mut aja. Udah muka kalian kayak krimut, tambah lagi kalian mut kan, amang tahe. Macam-macam kau Blender depan aku ya. Ih, kakak maaf Mampus. kakak. Blender, selingkuh kaya dari aku. Blender kau
Jangan kayak gitu kau. Harapan kau setinggi harapan bangsa. Sekarang kau ngobrol dengan Kak Mei ini. Mana yang satu? Nggak ingat Macam-macam dia, Kak, tadi blender. malam. Semalam kau ajak aku jalan, makan kau di warung kecil, kau bilang, alah. Oh, kayak gitu kau. Parah kali kau blender. Dia benci Oteng, jangan kayak tapi gitu lah. cintainya Oteng juga. Alah. Oh, macam-macam blender sama aku. Dia ngambil 2, Kak. Nggak tahu Ambil kau. aku sama Nggak tahu kau Kakak. blender aku pakai baju API ini ya. Nggak tahu. Nggak aku pakai baju API ini. Macam-macam kau blender. Berani-beraninya kau sama orang berair kayak gini. Udah nggak diakui Aku lagi. pakai baju API, kau sama orang-orang berair kayak gini. Nggak diakuin Parah lagi. kali kau bang. Kayak mana Kak yang berair itu dicarinya? Bau, petak kamu malas aku. Janganlah kau bilang bau-bau itu. Yang bau itu kau cari dari aku. Alalah. Cemana mau naik kalau bau? Cemana mau naik kalau bau? Pantas lah nama kau blender dong, kau blender kau. Oh kayak gini rupanya blender kelakuannya ya. Depan Mei. Nggak nyangka aku loh bang. Padahal aku udah baik-baik loh sama Eda loh. Aku bilang sama Eda, rumah kau di sana Eda, rumahku di sini. Pisah rumah kita Eda. Ini pengumumannya Mau kau kapan? tambah Jam berapa itu lagi? Pengumuman jam berapa? Ngalihkan kau ya. Ini ada suara musik nih, kalau ada yang nge-live ini bahaya loh YouTube kalian loh. Ada aja blender ini ya. Yang ada pengumuman apa pula, pengumuman apa? Udah aku tutup nggak jadi apa lo gara-gara kau. Jadi, kebalikkan duit donaturnya semua. Nggak jadilah Pandi menang. Oh gitu. Kejar-kejar blender. Loh, mana kakak tadi? Kalian Naikkan kick dulu. tapi Siapa ini? Orang kau lagi ada urusan rumah tangga, kau pula masuk campur Bang Abdul. Diam dulu. Mana tadi perempuan tadi? Pengennya aku kenal. Aku pengen tahu sama kakak itu, adanya diganti celana dalam sehari 5 kali kayak kami umat Islam nih. Aku cuma nanya itu aja. Kalau udah ada kalian ganti celana dalam kalian selama 5 kali kayak kami umat Islam, nggak apa-apa lah kalian dekati laki-laki Islam. janganlah. Serius. Nggak langsung neraka jadinya. Ya. Masuk neraka nanti. Turun aku dulu ya. Hah? Aku cuma kalau Kak Cut. Ilake atayah nah. Jangan takut. Atayah hanggebi ayah samping kedai. Ataji paling ujung, atai di gerubok ya, Mbak tengok. Yang pegang aja yang kau beli yang mancong hai. Taruh. Mbak tengok atai di gerubok ya. Si Yunus 9 ompet. Ataji Pak Meria, Bang. Pak Meria kan? Nah, dengar sih kan. Benar aja pakai tu. Untuk Mbak Meria yang mancong hai. Namanya mana? Anak inong anak pun. Sampai Mbak Meria ya narumong kan? Saya sampai gede. Itu dulu bagus. Coba buka surat Yunus. Surat Yunus 9 Inilah ya, ompet. kalau kalian teman-teman ya muslim ataupun non muslim, kalau kalian mau naik ke Komal jangan kalian minta permintaan terus kalian tinggal gitu loh, karena suatu saat host menaikkan mic kalian terbuka, jadi apa yang kalian omongkan dengan laki kalian, takutnya aku kalian di atas kasur pula terdengarlah suara yang tak perlu didengar itu nanti. Nah jadi kalau mau naik Komal misalnya udah minta permintaan, kalau nggak dinaikkan jangan standby, turun, hilangkan itu. Ya, nanti kalau seandainya pas naik ternyata dinaikkan sama host kedengaran suara kalian. Aku takut yang nggak perlu didengar nanti. Paling suaminya Ya poligami lagi kan gampang. Ini siapa sih Fandi? Naikin tuh orang-orang aja lah Fandi. Iya, yang orang-orang. Ini kenapa ada monyet yang dinaikkan di Komal saya ini, aduh. Saya mau naikkan manusia, jangan naikkan monyet. Kenapa monyet yang naik ini ya, aduh. Yaudah, lanjut dulu lah Fandi, aku cuman ini. Ini ada kamikaze nih, Bang Blender. Halo. Halo. Besar lawangnya. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Selamat sore. Merdeka. Sore. Merdeka.
Ya, kau nggak merdeka. Merdeka. Dari mana kau merdeka? Dari Batak saya. Ya, Batak nggak ikut merdeka. Cumananya kau Kalau kau dari Batak, kalau kau dari Batak berarti yang merdeka Tuhan Yesusmu, ya kan? Amin. Hah? Amin. Apa pula? Gimana salib kasih aman? Amin. Salib kasih aman, salib kasih aman. 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 Oh, nggak turun dia, nggak turun. Mana itu yang di sebelah itu? Ditaruh tung. Ditaruh tung. Jaringannya putus-putus. Apa yang putus? Burung mau diputusin biar kau pengikut Yesus. Jangan. Udah diburung, udah diputusin burungmu. Udah. Hah? Jaringannya ini tidak tahu kenapa ini. Halo. Iya. Itu burungmu yang putusin dulu. Udah. Udah diputusin burungmu. Hah? Ini perdebatannya apa ini? Iya. Opung Yesus mau ditanya, opung Yesus aman sehat? Oh. Yesus itu Tuhan. Siapa bukan yang bilang opung. dia pun? Bukan opung itu. Yesus itu Tuhan. Oh Tuhannya, aku pikir opung. Janganlah begitu. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Sejak kapan dia jadi Tuhan? Di mana itu selama kita itu kan sering itu di gereja itu. Iya, sejak kapan dia jadi Tuhan? Sejak kapan dia jadi Tuhan? Sejak dari dulu. Ya, di mana? Siapa yang melantiknya? Macam mana nih? Abang tidak tahu lah itu. Iya, siapa yang melantik dia jadi Tuhan? Ya, Tuhan Allah lah. Ya, siapa? Berarti Yesus punya Tuhan. Dia kan itu Tuhan Allah yang dia itu Allah, macam mana ini? Ya, jadi berarti dia bukan Tuhan kalau gitu. Kok ada Tuhannya lagi? Hah? Siapa yang melantik dia jadi Tuhan? Ada Tuhan yang berarti? Kalau abang tidak percaya dia Tuhan, kami percayalah. Iya, di mana? Siapa yang melantik dia jadi Tuhan? Sejak kapan dia jadi Tuhan? Sejak kapan? Hah? Coba. Sejak kapan? Tahun berapa? Sejak tahun berapa dia jadi Tuhan? Sejak tahun berapa? Berapa periode dia sekarang nih? Berapa periode? Hah? Sudah berapa periode dia menjadi Tuhan? Abang jelasin kalau memang dia itu bukan Tuhan, mana tak dia bukti? Ya di mana tertulis dia Tuhan? Di mana tertulis dia mengaku Tuhan? Siapa yang ngasih tahu dia Tuhan? Siapa yang melantik dia? Siapa yang melantik dia Tuhan? Di gereja tidak mungkin dia berbohong. Pendeta pun nggak tahu siapa Tuhannya, gimana? Jadi kau tahu Tuhan Yesus dari pendeta? Iyalah itu kan bukan pengajar kami itu. Ini ada pendeta dari Vatikan yang mengasih tahu kalau Yesus bukan Tuhan. Dari Vatikan dia ngasih tahu, tamatan Vatikan. Bukan Tuhan Yesus katanya. Gimana itu? Lulusan Vatikan. Pendeta itu bukan pendeta itu namanya itu begitu. Lulusan Vatikan. Lebih ngeri lagi ilmunya. Dika. Ini monyet bang, ini monyet. Ayo, tengoklah monyet dia lah. Ini, tengok. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Coba jelaskan. Kapan dia jadi Tuhan? Coba jelaskan kepada kami. Dari dulu, dari dia lahir itu sudah Tuhan dia. Oh, berarti dia pas melahirkan dia sudah Tuhan. Berarti sebelum dia lahir dia bukan Tuhan. Dia itu sudah Tuhan, cuman berarti sebelum dia lahir aja Tuhan. ketika dia sudah lahir ke dunia. Hah? Oh, semenjak dia lahir ke dunia dia jadi Tuhan. Tapi ya itu sudah Tuhan dah itu dari sejak dulu. Kapan dia Tuhan? Makanya saya tanya. Tuhan itu. Sejak kapan? Siapa yang melantik dia jadi Tuhan? Jangan kau salah menuhankan, nanti masuk neraka. Enggak ada Yesus itu Tuhan, jangan dituhankan dia ya. Enggak ada pengakuan dia sebagai Tuhan. Sudah langsung aku komunikasi dengan dia, aku bukan Tuhan katanya, aku bukan Tuhan. Jangan aku dituhankan katanya. Jangan.
nanti kalian masuk neraka katanya. Itu pesannya. Kemarin aku mimpi jumpa dia. Aku bukan Tuhan. Kalau Bapak berani coba debat sama anak Batak. Apa kalah itu? Mencret anak Batak, mencret. Sama bilang sama anak Batak. Mereka itu paham. Bilang sama anak Batak, bilang Blender menantangmu, bilang Blender. Suruh dia, berani nggak dia bilang? Bilang Blender menantangmu, terus bilang. Bang, maju. Berani. Suruh dia, bilang Blender, ingat ya. Nah, ku kasih dia 10 pertanyaan. 10 pertanyaan dia ku kasih kesempatan. Aku satu aja bertanya. Nah, 10 pertanyaan kasih dia. Iya aja itu kewalahan hadapi sama. Nggak ada, sama aku bilang Batak. Makanya. Oke, sama aku bilang Blender bilang. Sama-sama Batak ini bilang Batak. Dua pun anak Batak tuh dua. Suruh tentang aku bilang Blender bilang. Nggak pernah aku dinaikkannya. Kenapa takut dia sama aku? Oh, dia enggak takut itu. Dia enggak takut. Nggak pernah aku dinaikkannya. Nggak pernah aku dinaikkannya. Nggak pernah aku dinaikkannya. Bilang sama dia, Blender bilang. Biar ku cekek dia. 10 pertanyaan dia ku kasih 10. Aku 1 pertanyaan terakhir. Kau bilang sama umat Kristen itu, yang kau jago-jagokan itu tentang Blender berani nggak bilang? Satu pun nggak ada yang berani mencet buat. Gak usah kau tanya anggaran-anggaran di TV. Kalau sama Mika juga takut kalah kamu itu. Yang takut siapa? Kamu lah. Bilang sama orang tuh. Orang pintar lah itu. Bilang sama orang tuh. Mika 5 lawan 1 bilang. Kau bilang 5 bilang. Tadi sini udah oten semua udah mencret buat 8 lawan 1 tadi. 8 lawan 1 sini udah mencret semua turun buat. Nanti saya bilang. Nanti saya bilang. Nanti saya WA dia. Udah sejak kapan Yesus jadi Tuhan itu pertanyaan aku. Sejak kapan? Nanti saya kasih tahu kalau kamu mau tantang sama debat. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Bisa nggak kau jawab? Dari lahir lah. Oh, berarti dia sejak lahir Tuhan. Sebelumnya bukan Tuhan? Dia dari lahir, sebelum lahir sudah Tuhan itu. Ya, siapa nama Tuhanmu? Allah. Hah? Kurang ajar kau ya, pakai nama Tuhan orang kau. Hah? Pandai-pandaian kau. Maling kau, kurang ajar. Kau pakai nama Tuhan orang. Siapa itu Allah itu? Enak aja kau pakai nama Tuhan orang kau. Kau pakai Tuhanmu sendiri, nggak usah pakai nama Tuhan orang. Pandai-pandaian kau pakai nama Tuhan orang. Itu anak Tuhan lah. Yesus itu anak Tuhan. Jadi kau pakai Allah tadi kau? Tuhan Allah. Dari mana kau tahu Allah tuh? Siapa Allah itu? Siapa itu? Anak Allah, anak Tuhan. Kau pandai-pandaian kau. Kurang ajar kau pakai nama Tuhan orang Islam kau. Kau pakai Allah. Maling kau yang nggak tahu diri kau ya. Kau pakai aja Yesus, nggak usah pakai Allah kau. Enak aja kau pakai nama Tuhan orang umat Islam kau. Lalu kebenarannya memang saya siap jadi mu'alaf itu. Apa kebenarannya? Kau buktikan Allah itu siapa? Berapa Tuhan kau berartinya? Allah sama Yesus? 2 Tuhanmu? Berarti 2 Tuhanmu? Hah? 2? Yesus itu anak Allah. Ya berarti 2 Tuhanmu, Allah sama Yesus. Mereka itu satu. Nah, dari mana jalan yang satu? Ada 2 tadi kau sebutkan. Pengajar kau, 2 Tuhan kau. Pandai-pandaian kau. Pula Tuhan kau 2. Cemana kalau Tuhan 2? Ngarang aja kau. Allah sama Yesus Tuhan kau kan? Jangan begitu, nanti kamu. Nanti kamu itu. Apa? Debat sama anak Batak kalah kau. Mana anak Batak? Suruh panggil dia kemari. Panggil kemari, kau panggil, kau undang kemari dia. Blender menantang bilang. Coba, berani kau sama Blender bilang. Ingat kau namaku, ingat kau namaku. Ingat. Siapa yang tidak kenal Blender? Kayak Blender pikiranmu itu. Udah, aku sampaikan sama dia. Kau sampaikan. Paham kau? Bilang, kau ditentang Blender kau bilang. Ya. 10 pertanyaan ku kasih dia, 10 pertanyaan ku kasih. Jangan dikikiknya aku. Jangan dimimitnya aku nanti di komalnya. Ini dia pula lagi kau tantang. 5 kayak anak Batak tuh, 5 kayak anak Batak. Kau sama aku. Kalau baru naik komal itu di mute. Kalau baru naik komal itu di mute dulu teman-teman. Kalau tidak ngomong, coba beradab lah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang naik, yang mana yang Kristen, yang mana yang Muslim? Saya Kristen. Oke, silakan. Saya mau bicara sama Rifa. Sebentar, Denny Gaze ini Kristen atau Muslim? Denny Gaze Kristen atau Muslim? Muslim. Ya, saya turunkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilmu Padik Muslim ya? Udah bang, saya turunnya juga. Saya Muslim Ya, bang. izin saya turunkan dulu karena banyak kali Muslim di atas ini, Muslim semua ini. Oke bang. Kasih kesempatan Kristen dulu ya. Assalamualaikum brother. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu kasih tahu bahwa saya bukan mau debat ya. Karena kalau Rifa tahu saya muncul di sini pasti dia minta saya diturunin. Dia takut sekali sama saya. Cuman saya nggak mau debat Rifa. Saya cuma mau nanya sama kamu. Sama aku aja lah, sama aku. Sama aku aja kau. Nggak. Sama aku aja. Kalian nggak level. Sama aku aja. Rifa aja, saya pengen bicara sama aku aja. Kenapa kok nggak berani kau sama aku? Sama aku kenapa? Aduh, ya ampun. Ya, sama aku aja kenapa? Kok nggak berani kau? Kamu blender, jangan terlalu sama aku aja kenapa? Masa kau tengok nih, kau tengok nih kami kaji. Kau tengok kami kaji. Ini aja tuh untuk takut sama aku, ini takut. Apalagi anak Batak, ini takut sama aku. Blender. Coba sama aku aja kau. Nggak usah sombong. Rifa, saya ya pengen udah sama bicara aku ayo. sama kau. Buka dulu. Sama aku aja kenapa? Sama aku ayo. Kau nggak mau kau sama aku? Oh boleh, kau mau debat dengan saya? Iya. Iya, aku kasih kau 10 pertanyaan. Silakan, kau duluan bertanya. 10 pertanyaan kasih. Ini orang aku 10 pertanyaan yang selalu kesana kemari ya. Udah 10 pertanyaan, bertanya kau silakan. Saya kalau debat dengan Anda itu menurunkan 10 pertanyaan, gak usah banyak curhat. Udah lanjut. Itu menurunkan kualitas saya dan intelektual saya. Udah lanjut. 10 pertanyaan aku yang jawab. Takut kau. 10 pertanyaan gua siapa lagi? Loh, Rifa. Udah aku kasih kesempatan 10 pertanyaan. Enggak, saya mau bicara sama Rifa aja. Duluan kau bertanya, aku gak bertanya. Duluan kau bertanya. Gini Rifa. Berani nggak kau? Kamu itu kan lebih senior daripada Berani nggak kau? Rifa, kamu kan lebih senior dari Suma. Kau udah lawan dulu muridnya, baru gurunya. Aku dulu kau lawan. Ini gurumu aja sendiri nggak berani ngomong sama saya. Makanya sama aku aja. Udah kita buktikan yuk. Mau sampai cakap, kita buktikan yuk. Ayo 10 pertanyaan kau, 10. Ku kasih kesempatan. Enggak. Ayo. Kamu enggak level. Enggak. 10 ku kasih pertanyaan. Aku 10 pertanyaan aku menjawab pertanyaan saya satu itu, terakhir. Blender, saya itu sampai sekarang terakhir aku berani enggak? Kau sampai curhat, berani enggak? Kamu ini semua bocah di hadapan saya. Kalau enggak berani turun. Kalau enggak berani turun kau. Saya mau bicara sama Rifa. Kalau enggak berani turun. Ini room diskusi, bukan mau curhat. Bukan, saya bukan mau curhat. Woi, diam kau, diam, woi, penyembah Yudas, kau diam kau. Kau kalau enggak kau berdua dengan Paulus sama aku. Berdua kau dengan Paulus. Kau Paulus bukan. Ini emang banyak kali cingkune yang putri tadi kau. Kau kalau cuma curhat sok gadis perasaan sempit, jangan naik kau ke atas ini kau. Coba tanya sama Rifa kenapa dia nggak berani lawan saya. Diam kau berdua. Tanya Rifa. Aku sendiri. Tanya Rifa. Woi, aku sendiri. Kau berdua dengan Paulus. Aku sendiri, kau berdua dengan Paulus. Kenapa dia nggak mau? Berdua dengan Paulus. Berdua kau dengan Paulus. Lawan aku cepat. Bawa Paulus mau cepat. Kok ketawa kau penyembah apa? Kenal Pomio. Begini ya, saya tantang Zuma untuk debat karena beberapa kali untuk apa kau tantang? Udah saya kau bukan kau nggak akademis. Kau nggak akademis. Lari lagi, coba bayangin. Saya mau akademis, dia kau kabur. Akademis. Saya mau nunjukin Ibnu Katsir apa yang Zuma bilang. Kau ini sekelas jemaat. Jadi kalian itu sama bilang Ibnu Katsir gitu. Menurutmu Ibnu Katsir itu apa? Inilah contoh kau tidak akademis. Enggak, saya tanya. Menurutmu Ibnu Katsir berdua kau tidak akademis? Berdua kau, berdua. Diam kau. Diam kau, diam. Berdua kau, berdua. Berdua kau. Kau nggak level aku. Apa level-levelan? Kau sok gadis, kau tengok kau baru masuk curhat kau. Perasaan sempit bukan kau. Level. Kau nggak level sama saya deh, nggak level. Intelektual kau kayak gitu, baru naik kayak gitu kau. Akademis kau begitu. Coba kau tanya kenapa Rifa nggak berani buka mic? Kau itu nggak levelnya, apalagi aku, makanya aku ajak kau berdua kau dengan Paulus. Lah, ketawa kan? Kalau orang tertawa seperti ini menunjukkan apa? Kedunguannya. Paham kau? Kenapa kalian tidak berani semua debat saya sih? Kalian bukan yang diskusi apa? Kita diskusi pengajaran sesat yuk.
Ayo berdua dengan host yuk, diskusi pengajaran sesat yuk. Gimana? Yang pengajaran sesat siapa? Gimana? Berani nggak? Jelas sekali tadi dia ngomong ya. Kenapa nggak berani sama aku? Kenapa nggak berani sama aku? Aku menantang dia, dia nggak mau. Itu framingnya. Baik sama bocah. Banyak kali bacot kau. Bocah potong aja burung kau tuh, kasih makan bebek, bodoh. Takut kali kau sama aku. Kau takut kau sama aku? Banyak kali gaya kau. Kau kasih burung, kau kasih makan bebek, potong aja, pau kali kau. Kamu mau bahas tentang apa? Atau kenapa Rifa nggak buka mic-nya sih? Apa dia udah selera kau ku ikutin. 10 kau kasih pertanyaan, 10 duluan. Selera kau ku ikutin. Semuanya 10-nya sampah untuk ikutin semua selera kau. Ayo. Biar mencet masuk makan plastik kau buat. Makan plastik kau buat. Ayo, berani kau. Berani kau. Apalagi? Kau kasih kesempatan kau 10 pertanyaan. Saya mau tanya sama bacot kau. Kamu coba jelaskan. Kau tengok nih. Penakut kan? Ini jelas. Apalagi nak Batak. Ini aja tengok nih. Gak berani kan? Kami kaji. Izin dulu, Blender. Gak ada izin. Dokter Beda ini diam dulu. Dokter Beda Kristen atau Muslim? Assalamualaikum Bang Pandi. Muslim lah Bang Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan? Kita mau naikkan Kristen lagi ini 2. Ya gini Bang, ini kok berani sama Nurita. Jangan berani sama perempuan lah, itu Bang Blender itu. Coba diskusi sama Bang Blender itu. Saya nggak diskusi dengan anak-anak, Dek. Nggak usah, maksudnya yang ada aja dulu. Nurita tuh ya sudah ya Bang ya, Bang Beda nanti kita yang urus. Assalamualaikum Bang Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kristen 2 lagi ya. Kalau ada pendeta naik, silakan 2 pendeta naik di sini. Yang pintar-pintar lah pendetanya, jangan yang tidak pintar. Yang longor-longor kayak dia ini campakan aja, bodoh. Jadi bulolo saja naik kewalahan di sini. Oke, Bang Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, naik ya. Iya, saya mau naikkan Kristen dulu ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun dulu ya. Iya. Kita naikkan Kristen dulu teman-teman ya. Kalau ada pendeta silakan kirim permintaan. Yang mau diskusi akademis. Bang Suwardi mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bang. Oke, Bang Host. Langsung saja ke Bang Eka ya. Bang Eka, mungkin ada yang ingin tanyakan ke Bang Eka. Yesus itu dilahirkan apa enggak, Bang Eka? Eka. Bang Suwardi itu noise sekali tempatnya Bang. Izin saya turunkan dulu ya Bang Suwardi ya. Oh yes. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Kalau pertanyaan Bang Suwardi. 7 pendeta kalau bisa sini. Aku sendiri 7 pendeta kalau bisa. Jangan kayak ini grup ini ya. Dijawab dulu Bang Blender. Dijawab dulu ya sama Bang Eka. Katanya Yesus itu lahir. Ditanya lahir atau tidak? Kalau menurut Islam lahir nggak? Ya Anda jawab, Anda kan yang ditanya. Kok menurut Islam, monyet? Ya, lahir dong. Santo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada peliharaan mau di mainkan. Ini pendeta ya, soalnya saya pengajar para pendeta. Host. Silakan. Pak pendeta ini ya, yang Eka ini atau bukan? Bukan jemaat tahunan. Biasa jemaat biasa ya. Ya nggak apa-apa lah, diskusi santai sama jemaat. Oke, silakan. Ya. Gimana Pak Eka kabarnya, baik-baik ini? Baik. Nah ini temanya hal pengajaran sesat nih. Boleh. Ya tak? Oke. Saya mau bawa ayat itu. Kita buka pengajaran sesat. Belum sampai ditanya. Surah Al-Araf 124. Ya, kita bicara soal pengajaran sesat dulu ya. Kan? Ya tuh, langsung ditanya gimana ini mau bertanya atau nggak mau ditanya? Enggak, kita nanti sama-sama kita compare. Ya, ini buka Al-Araf 124. Sebentar dulu, ini kan kita berbahas tentang ajaran sesat toh. Berarti pengajaran sesat itu bermula daripada Tuhan itu yang tidak benar gitu ya. Kan berarti ya toh? Nah, misal contoh nih, di dalam Bible tuh beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sama di dalam Al-Qur'an, bil bayyinati waz zubur anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Kan begitu. Nah, tiba-tiba di saat beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, saya baca nih Injil kan? Dan saya telusuri dan saya telah ternyata ajaran semua para utusan Tuhan itu tidak pernah menyatakan Tuhan itu adalah manusia. Nah, bila mana
ada ajaran yang mengajarkan bahwasannya Tuhan itu manusia dan Tuhan itu ada di bumi, pasti itu ajaran sesat, betul? Enggak juga. Betul? Karena kan semua para utusan Tuhan tidak pernah mengajarkan Tuhan itu ada di bumi, karena bumi tak mampu menampung Tuhan. Karena saking besarnya Tuhan, mustahil bagi Tuhan jadi kecil, kan begitu? Dan itu ajaran para utusan-utusan yang diutus Tuhan, kayak gitu ya? Oh, enggak juga. Berarti Anda tidak mengerti bagaimana Tuhan itu. Lah, sekarang begini Pak. Di dalam 2 Tawarik, kalau saya baca, kan ini beritakan Injil nih ya. Nah, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Saya baca nih. Di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18, bumi tak mampu menampung Tuhan. Ya toh? Nah, di dalam Keluaran 9 nomor 14, tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Musa di seluruh bumi sebelum Yesus ada. Setelah Yesus ada, Yesus menerapkan itu. Matius 5 nomor 17. Jangan kamu menyangka, hai Kristen, bahwasannya Tuhan itu ada di bumi. Bahwasannya Tuhan itu manusia. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19. Itu kata Yesus. Jangan kamu menyangka, Kristen, bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Itu kan kitab para nabi berbunyi tadi. Keluaran 9 nomor 14, bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia, toh? Hosea 11 nomor 9, Ayub 9 nomor 32. Toh? Seperti itu. Yang dikatakan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk yang dibawakan oleh Yesus. Ternyata setelah kita simak, kita kaji lebih dalam, saya baca tentang pemberitaan itu, waduh ini ajaran sesat ini, nggak diajarkan Yesus, gitu loh Pak. Apa yang diajarkan Yesus menurut Anda? Diajarkan Yesus itu misalnya di dalam data itu Matius 4 nomor 10. Hai, dengarlah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Terus Yohanes 17 nomor 3. Ya toh? Mengajarkan satu-satunya Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, bukan binatur, bukan tritunggal, bukan 100% manusia, 100% Tuhan, bukan. Satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus hanyalah utusan Tuhan. Itu jadi menurutmu, jadi menurutmu Tuhan itu tidak mungkin datang dalam rupa apapun gitu. Begini, kalau kita berbicara tentang ketuhanan dalam rupa apapun, apakah Tuhan lupa bahwasanya dia pernah mengatakan di dalam firman-Nya itu, bumi tak mampu menampung dia? Apakah dia lupa? Di dalam Keluaran 9:14, tidak ada Tuhan seperti aku di seluruh bumi. Lupakah itu Tuhan? Berarti ada pengajaran-pengajaran yang datang bukan tanpa ajaran Tuhan, gitu loh. Nggak mungkin kan Tuhan itu lupa? Nggak mungkin Tuhan itu nggak konsisten, toh? Begitu Pak, bukan berarti Tuhan itu nggak mau kuasa dia jadi manusia, nggak bisa jadi manusia, bukan seperti itu. Tapi apakah di sini Tuhan lupa bahwasanya bumi tak mampu menampung dirinya? Ataukah Tuhan pembohong? Berarti kita lihat dulu, bumi tak mampu menampung itu ayat apa itu? Coba tunjukin sama saya. 2 Tawarik Pak, silakan baca 2 Tawarik 6 nomor 18. Ya, 2 Tawarik 6 nomor 18, Keluaran 9 nomor 14. Itu ada datanya. 2 Tawarik 2 Tawarik 6 nomor 18. 18 satu-satu ya. Ini kopnya apa ini? Tuhan menepati janjinya kepada Daud dan ayat 18. Maka sekarang ya Tuhan Elohim Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tetapi benarkah Elohim hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Nah gini, ini maksudnya Tuhan itu terlalu besar bagi sebuah rumah, ya. Karena Tuhan itu tidak ada satupun yang bisa menampungnya jika di dalam fisik, ya. Jika dia adalah fisik, tetapi Tuhan itu adalah roh, dan roh itu ada. Kami orang Kristen percaya Tuhan ada di bumi, Tuhan ada di surga, Tuhan ada di mana-mana. Dia mencakup segalanya. Gitu loh. Pak, tadi dikatakan kan bumi tak mampu, apapun itu, mau roh, mau apapun namanya berbentuk Tuhan pribadi. Begini, bumi tak mampu. Pak. Ini kata-kata siapa? Mampu, toh? Itu ini kata-kata siapa? Apalagi ini kata-kata siapa? Apalagi cuman rahim. Coba tanya, ini kata-kata siapa? Ini kata-kata siapa? Lo kata-kata Tuhan, ini kata-kata siapa? Bukan firman Tuhan. Ini kata-katanya siapa yang lagi ngomong di Tawarik? Ini siapa yang bicara? Iya, ini firman Tuhan, bukan, saya tanya. Itu dulu poinnya.
Ini siapa kata-katanya di sini nih, siapa yang ngomong? Yang ngomong di sini ini yang siapa? saya tanya ke Bapak, ini firman Tuhan atau bukan? Ini yang Gimana ngomong sih, ini Bapak? siapa? Ini Salomo yang ngomong. Salomo, iya Salomo saya tahu, makanya Salomo ini yang Salomo saya itu. tanya. Iya Pak, saya tahu 2 Tawarik 6 nomor 1 sampai ke bawah itu Salomo. Cuman yang saya tanya ini firman Tuhan bukan? Ini perkataan Salomo loh. Ini perkataan berarti ini bukan firman imannya. Tuhan. Ini perkataan imannya. Dia Tuhan apa berkata di sini? bahwa Tuhan menepati itu, janjinya, betul? Perikopnya? Iya memang, tapi Tuhan itu, ini perkataan Salomo, perkataan imannya. Dia berkata bahwa Tuhan itu tidak mungkin di dalam begini. Oh, tidak mungkin presiden ini bisa datang ke rumah saya karena rumah saya jelek. Tapi bisa nggak presiden itu datang? Bisa. Gitu loh. Bukan. Apalagi Pak, Tuhan. ini katanya, Loh, Tuhan menepati janji kepada Salomo. Firman Tuhan atau bukan ini? Loh, ini kan perkataan iman Salomo. Oh, berarti ini kan bukan doa Salomo. Baca nggak? Oh, berarti bukan firman Tuhan, bukan ya? Ini kan doa Salomo Iya, dan berarti lain-lain. enggak. Yang tertulis dalam 2 Tawarik bukan firman Tuhan. Sebentar. Alkitab itu kan tidak seperti Al-Quran yang katanya turun dari langit langsung. Itu firman Tuhan enggak? Simpel aja pertanyaan bodoh kali kau. Firman Loh, Tuhan ini kan- enggak? Iya, ditanya firman. Tanya firman Tuhan enggak? Kok kemana-mana cakap kau? Ini kan perkataan Salomo. Ini bukan Tuhan yang berkata-kata di sini loh. Jadi ini pernyataan iman Salomo. Oke, pernyataan iman Salomo berarti dia dapat dari mana ini? Dari imannya. Bukan dari Tuhan berarti. Dari imannya. Berarti di Bible itu memang Kalau jelas misalnya apa Pak Santo, Oke. Pak Santo, Nggak Anda masalah, berkata, Pak, saya ikuti. Pak Santo, Pak, mau sebentar. Pak Santo, Anda berkata, saya beriman bahwa Allah itu tidak mungkin bisa datang memenuhi rumah ini, gitu loh. Itu perkataan iman Anda, tetapi bisa nggak Allah masuk di dalam rumah Anda? Oke, sudah. Makanya benar. Bisa kan? Bisa kan, Katian? Sudah saya sudah tangkap. Nah, jadi saya cuma ambil poin. Benar apa yang dikatakan dengan Tuhannya Yesus, Tuhannya Salomo, Tuhannya Adam, Tuhannya Musa. Kunci daripada ini semua di dalam Al-Quran mengatakan begini. Ya, ini firman Tuhan yang benar. Celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Berarti ini memang bukan dari Tuhan, toh? Ngarang-ngarang ini. Loh, ini semua tentang doanya pun ditulis, nyanyiannya pun ditulis, sejarahnya pun ditulis, ya. Berarti semua bukan- yang bukan. berkaitan Oke, dengan oke. sabar. Oh, berarti semua ini yang bukan berkaitan firman Tuhan, dengan ya nggak apa-apa. Kita kan edukasi di sini. Ya, nggak Berarti apa-apa, ya, supaya tahu, ya. ternyata di Bible ini bukan nggak semuanya firman Tuhan yang diterima, betul ya? Ya, hancur. itu ada banyak kitab suci. Hancur. Yang suci itu Nggak jadi ajarannya. pedoman. Hancur. Yang suci itu ajarannya loh. Yang suci itu ajarannya, bukan kitabnya, bukan ceritanya, bukan apa. Hancur. Berarti bukan firman Tuhan itu semuanya hancur. Halo, mati kita. Bapak ini ngarang Bapak ini bicara. Aduh Pak. Yang dikatakan kitab suci itu tidak ada campur tangan manusia, tidak ada pemikiran manusia, tidak ada kata-kata manusia dituliskan di dalam kitab suci itu, Pak. Ngerti nggak kan? Ya itulah kesalahan persepsi Anda karena Ya melihatnya nggak masalah dengan kacamata kalau memang orang Bapak Islam. mengatakan, makanya kita edukasi banyak Kristen yang dengar di bawah. Ternyata Ya. teman-teman Kristen ini saudara kita coba lihat ya. Di dalam Bible Anda itu banyak sekali tulisan tangan manusia tanpa dari firman Tuhan. Jadi mereka doa pun ditaruh, kan gitu ya? Ya, nggak Jadi apa-apa. karangan-karangan pun ditaruh sama seperti perjanjian baru kata Paulus. 2 Korintus Sekarang saya 11, tanya, 17. Pak. Saya tanya, Anda tahu kata Israel kan sering dibilang Bani Israel. Israel itu Anda tahu dari mana? Siapa dia? Tunggu dulu Pak, jangan dulu ke situ. Enggak, saya tanya. Saya cuma tanya. Potong lah Pak, sedikit. Karena ini mau menunjukkan kepada Anda kenapa Anda justru mengatakan bahwa cerita-cerita di dalam ini bukan tidak penting gitu di dalam Alkitab. Dari mana Anda tahu kisah tentang Israel? Siapa Israel itu? Saya tanya. Berarti kan bukan firman Tuhan toh? Iya, Bukan jadi itu 100% tidak firman penting Tuhan. untuk Anda. Misalnya begini Pak, Menurut Anda tidak penting. Menurut Anda tidak penting. Menurut Anda tidak penting. Bukan, saya nggak bilang penting of tidak penting. Di sini firman jadi Tuhan penting. berarti ada bukan Jadi berarti, penting. Berarti di dalam Bible itu. Jadi penting. Berarti di dalam Bible itu. Enggak. Jadi penting atau tidak nih, Pak? Tuhan. Ada tulisan-tulisan manusia ditorehkan di situ seperti. Ya. Sebentar dulu. Ya sebentar dulu, sebentar. Seperti di dalam perjanjian baru 2 Korintus 11 nomor 17 sama seperti Salomo tadi. Kalau lebih jelas di dalam 2 Korintus 11 nomor 17 surat-surat Paulus. Berarti memang 14 surat Paulus perjanjian baru itu tanpa diperintahkan Tuhan menurut pendapatnya sendiri. Itu pun dia pun kata toh
Di dalam 1 Korintus 7 nomor 25 tidak ada perintah dari Tuhan tetapi menurut pendapatku sendiri. Itu tentang nasihat perkawinan di situ. Nah, itu kan menurut Anda ya. Orang-orang di dalam ada 2 juga Korintus 11 nomor diilhamkan 17, sebentar, atau ada yang menuliskan bertelepon sesuatu berdasarkan sedikit apa aja yang Pak, dia sedikit karena ada yang telepon. Sebentar, 1 menit. 2 Korintus 11 Berarti nomor jelas 17. ya. Sebab aku berkata bukan menurut sebagai firman Tuhan. Jadi perkataan 14 surat Paulus seperti yang Bapak nyatakan ternyata memang benar. Apa yang dia katakan di dalam Al-Quran, Tuhan yang benar itu berfirman, wa wailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila wa wailul lillahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Anda kan meyakini jadi menurut Anda, sabar, tenang, gantian. Enggak, sabar dulu, sabar. Udah, kesimpulannya. Sabar. Menurut itu Anda, bukan firman Tuhan. Sudah. Nggak usah baca cakap kau. Nggak usah kau mengalih-alihkan. Udah kesimpulannya, Eka ini mengatakan di masuk YouTube, bahwasanya kitab sucinya itu bukan firman Tuhan dan bukan kitab suci. Jelas. Mencet kau. Yang suci itu adalah Eka. Satu kesimpulan dari saya ya, kau dari tadi kau itu tidak pernah menjawab satu pertanyaan. Dengar, diam. Kau bilang kau hebat, kau bilang satu pertanyaan yang dipertanyakan, 11 jawabanmu itu pun salah semua. Kangkung genjer, babi belum makan, babi berak-berak di halaman bau. Makan rumput kau di sini, tahu kau, paham kau? Nggak mempan saya digituin, saya ketawain kamu. Ya udah, kita kembali ke di bawah ini udah ngetawain kau semua, tahu kau? Di bawah ini ngetawain kau. Ngaku kau akademis. Makan rumput kau di sini, tahu kau? Belum kau lawan aku lagi kau. Makanya aku bilang, sebelum kau melawan aku, bawa Paulusmu, terangkan kudusmu, baru lawan aku. Mencret kau kan? Oke, Al-Araf 124 yuk, biar saya buka. Kerupuk rupanya nih, kerupuk. Aku pikir keras rupanya. Keras rupanya. Rupanya kau sempak kau pun koyak. Bodoh, pantat kau berkurap. Rupanya pantatnya berkurap, saya kan nggak bisa jawab dia. Mindset kau. Terserah, itu kan kalian yang menganggap itu. Ternyata kan si Santo itu jelas pernyataan kau sendiri mengatakan kalau Bibelmu itu bukan kitab suci. Jelas sekali, jelas. Karena itu bukan pernyataan firman Tuhan. Jelas kau mengatakan di Tawarik itu bukan firman Tuhan. Jelas. Kalian yang berkata begini, kalian yang berkata bahwa itu bukan kitab suci. Bagi saya, Alkitab itu memuat semua cerita tentang ajaran Tuhan yang suci. Gimana kitab suci kalau bukan firman Tuhan? Udah gila kau ya. Di mana dikatakan suci bukan firman Tuhan? Ya? Sakit kau. Suka-suka hati kau narasi. Ajarannya yang suci, ya. Ajarannya yang suci. Ada suci-suci dari mana suci kitab suci kayak gitu? Sakit kau. Kitab suci ada memuaskan birahi, ada telanjang, ada tekangkang. Kitab suci gitu. Ya itu karena kamu tidak ngerti kan. Oke. Siapa tadi yang mau debat saya kita soal itu? Menyingkap auratnya di jakar keledai. Kau tunjukkan mana kau? Berani nggak kau? Hah? Apa? Mau apa? Nama anak kau ayat itu memuaskan birahi, menyingkap auratnya, keperawanannya gua jakar keledai itu. Kau tunjukkan, berani kau? Iya boleh, itu kan tentang apa pengkhianatan Yerusalem dan apa perselingkuhan Yerusalem atau bangsa Israel dengan. Oke, kita buka Ulangan 25:11. Apabila dua orang suami sedang berkelahi, kemudian istri yang satu menarik kemaluan suaminya. Udah gila nggak tuh? Apa korelasinya itu? Apa manfaatnya? Ulangan 25:11. Apa manfaatnya? Mana orang ayatnya? Berkelahi, udah memisahkannya, bininya menarik burungnya. Gimana coba? Mana ayatnya? Mana ayatnya biar kita buka. Ulangan 25:11. Ulangan 25:11 kebuka. Ulangan 25 ayat 11. Itu saja kau ini tidak kan pernah baca di Bibelmu. Yang kau baca kasih mati yang kau baca terus. Ini kan hukum, ya. Bacakan, kau bacakan. Ini kan hukum bahkan ada juga di dalam Quran kan ada hukum juga. Bacakan aja, kenapa kau malu bacanya? Bacakan. Ya. Nah, apabila dua orang berkelahi dan istri seorang datang mendekat dan menolong suaminya dan tangan orang yang memukulnya
dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu, jangan engkau merasa sayang kepadanya. Itu kan hukum. Itu hukum. Apa yang salah? Itu kan hukum. Baru Apa kali yang salah? ini aku berantam cara misahkan narik burungnya. Itu kan hukum, kan? Jadi kalau aku misalnya lagi berantem sama si Eka ini kan, aku lagi berantem sama si Eka nih. Kemudian istrinya datang, memisahkannya, ditariknya burung aku, ditariknya burung aku. Itu hukum Taurat kan, Blender? Itu hukum Taurat. Burung aku. Kemudian Eka nggak bisa ngomong. Ku pegang lah kuat-kuat. Jangan kau lepas tangan kau nih. Langsung gerakan. Blender, kamu tahu nggak bahwa nabimu pernah bersumpah di atas hukum Taurat ini? Apa korelasi ayat itu? Menarik kemaluannya saat orang berantem. Apa? Ini kan hukum Taurat, Blender. Ini hukum Taurat, dan nabimu pernah menaruh tangan di atas hukum Taurat ini. Tangan istrimu menarik burung tuh kalau memisahkan tangan istrimu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kemudian istrimu mengocokkan burung aku. Nggak apa, terserah. Dengar. Tapi kenapa nabimu bersumpah di atas Taurat ini? Kenapa nabimu bersumpah di atas Taurat ini? Kenapa nabimu bersumpah di atas hukum Taurat ini? Kau pegang aja kuat ini, kau pegang. Jangan kau gerak-gerakan, kocokkan terus. Emang kamu pegang itu Taurat? Yang kamu pegang itu Taurat? Enggak, hukum yang tadi disampaikan sama si Blender ini kan hukum Taurat, bukan? Kamu resapi, pahami. Coba, Pak Santo. Sebentar. Emang yang kamu pegang itu Injil atau Taurat itu yang kamu pegang? Enggak, dia kan tadi bukan tentang Injil. Yang tadi dibaca oleh si Blender itu kan. Yang tadi dibaca oleh si Blender itu hukum Taurat. Itu hukum Taurat kan? Taurat saya tanya. Itu hukum Taurat bukan yang tadi dibacakan? Bukan yang saya tanya kan, itu dibaca di dalam Bibelmu kan? Yang kamu pegang sekarang? Iya, yang tadi dibaca itu. Pelan-pelan. Saya ngerti. Sekarang saya tanya, yang Anda pegang itu, coba Anda pegang tuh, yang Anda pegang itu Taurat. Enggak, tadi si Blender ini bilang. Sabar dulu Pak Santo. Yang saya tanya kan, dia berbicara tentang hukum Taurat tadi. Makanya saya tanya, yang Anda pegang itu Taurat? Yang Anda pegang sekarang ini, yang dibaca Blender itu yang ada di dalam Bibelmu. Sekarang Bibelmu itu Taurat atau bukan? Ya, kitab Ulangan ini Taurat nggak? Saya tanya yang kamu pegang ini, Pak. Yang kamu pegang. Ya, kitab Ulangan ini Taurat atau bukan? Saya nggak berbicara yang satu rangkuman book. Yang kamu pegang itu Taurat atau bukan? Tadi yang dibaca itu hukum Taurat atau bukan? Yang dibaca itu hukum Taurat atau bukan? Yang saya tanya berbicara saya tentang tanya, Taurat. yang tadi dibaca si Blender itu hukum Taurat atau bukan, Santo, jujur? Sebentar. Itu hukum Taurat atau bukan? Sebentar dulu. Itu hukum Taurat atau bukan? Sebentar, yang kamu pegang itu bukan hukum Taurat atau bukan? Yang kamu pegang itu bukan Taurat. Itu hukum Taurat atau bukan, Santo? Bukan kitab Taurat yang kau pegang. Ya, yang kau pegang itu coba kamu dalami ya. Yang Taurat tadi dihina si Blender itu hukum Taurat atau bukan? Saya tanya kamu. Nanti saya kasih konklusi. Ya, jadi gini. Tuhan menurunkan kitab Taurat kepada Musa, oke? Tuhan menurunkan kitab Injil kepada Isa. Tuhan menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang yang kamu pegang itu, buku itu yang kamu pegang itu dilamkan kepada Nabi siapa? Itu bukan Taurat, bukan Injil, bukan. Itu kitab gabungan yang kamu pegang. Ada surat-surat Paulus, ada karangan Injil Lukas, Matius, Yohanes, ya tak? Nah, yang saya tanya, yang kamu pegang itu dilamkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Red. Nabi siapa ya? Dilamkan kepada Nabi siapa buk itu? Tadi yang dibawa si Blender hukum Taurat atau bukan? Saya jawab saya. Yang dibacakan di dalam yang dibaca beda kalau dia membaca yang memang dia pegang Taurat. Itu beda. Ulangan 25 ayat 11 dan 12 itu hukum Taurat bukan? Saya tanya yang kamu pegang itu Taurat bukan? Jawab saja. Kenapa kau nggak berani jawab? Nah, iya, itu hukum Taurat atau bukan? Yang dibaca si Blender tadi barusan. Yang dibawa Blender tadi barusan itu hukum Taurat atau bukan? Sekarang yang kamu pegang ini. Jawab. Kalau kamu nggak bisa jawab, ini pakai rok aja. Ulangan 25 itu tadi itu hukum Taurat atau bukan? Jawab Santo. Jadi gini. Itu hukum Taurat atau bukan? Oke. Anda kitab itu hukum dinyolong. Taurat atau bukan? Dulu. Iya, dinyolong. Jawab. Nyolong punyanya orang Yahudi. Kenapa penakut sekali? Jawab dulu tadi yang dibilang si Blender itu hukum Taurat atau bukan? Yahudi, tetapi Bibelmu itu bukan Taurat, toh? Jawab saja, hukum Taurat atau bukan yang tadi dibawa si Blender ini? Ini kitab Ulangan ini hukum Taurat atau bukan? Iya. Oke, hukum Taurat katanya itu siapa? Oke, hukum Taurat ya.
Janganlah kamu menyangka, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat. Akhirnya saya dapat jawaban. Hukum Taurat bener kan? Iya, hukum Taurat, nggak batal itu. Lah, kenapa nabimu betul, bersumpah di atas hukum Taurat? Hukum Taurat apa? Ya, kenapa dia meneletakkan tangannya dan berkata, aku percaya kepada kitab ini dan kepada dia yang menurunkannya. Kenapa dia meletakkan tangannya di atas hukum Taurat? Santo. Iya, saya tahu. Dan Pak, saya tahu Taurat mana yang dimaksudkan Nabi Muhammad. Emang punya kamu yang dimaksudkan itu? Jadi ini kan hukum Taurat yang tadi dihina sama si Blender ini. Kamu yang ada di Bible kamu mengatakan punyamu Taurat. Ulangan 25 ini hukum Taurat, kamu sudah bilang iya, ya. Yang dan hukum Taurat Nabi Muhammad ini itu, yang Muhammad letakkan di atas tangannya, dan dia berkata, aku bersumpah. Mereka telah mengubah-ubah, mereka telah membiarkannya. Ya tahu? Ada. Santo. Jadi nabimu bersumpah di atas kitab yang menulis menangkap kemaluan ini. Emang punyamu? Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana datanya? Saya cuma terserah mau bilang bukan milik saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau bilang bukan milik saya. Tapi ini kitab ulangan ini, kitab Taurat bukan? Iya, itu yang dimaksud Nabi Muhammad. Ya, itu yang ini kitab ulangan ini Taurat kan? Nabi Muhammad itu. Kamu sudah ngaku tadi. Saya tanya yang kamu sudah ngaku, Santo, bahwa ulangan 25 itu adalah hukum Taurat. Kita berbahas Bible. Kalau kamu mengatakan tentang tunggu dulu. Hukum tadi, hukum di dalam Biblemu itu, ya toh, kata Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Apa? Temenmu si Blender ini saking bodohnya, dia menghina hukum Taurat yang di atas. Nabi Muhammad menaruh tangan di atasnya dan berkata, aku percaya kepada kitab ini dan kepada dia yang menurunkannya. Goblok itu namanya si Blender itu. Kitab mana yang dimaksudkan Nabi Muhammad? Kitabmu itu. Saya tanya kitabmu. Iya dong. Kamu berangan-angan mimpi. Ada ulangan di Alkitab kok? Emangnya kitab ulangan nggak ada di Alkitab? Punyamu. Kamu kitab ulangan nggak ada di Alkitab. Kalau kamu nggak setuju, silakan jedotin kepalamu ke tembok. Yang pasti kitab ulangan itu ada di Alkitab. Kitab gabungan. Coba kamu tunjukkan Taurat kepada saya. Tunjukkan kepada saya Taurat itu yang mana? Ya, hukum Taurat ini ada. Ulangan 25 yang tadi dihina si Blender yang bodoh itu. Taurat itu mana? Dia ketawa sambil nangis. Menyolong-nyolong baru nyolongnya orang. Terus dikatakan punya Taurat. Muslim di sini, lihat ya. Saking bodohnya si Blender ini, dia menghina kitab Taurat, dia nabinya sendiri. Malu aja kau. Malu kau porno. Malu kau. Kau bilang pula kita dalam Al-Quran bodoh kau. Malu. Kabur. Bukan di dalam Al-Quran, bukan punyamu. Bukan yang kau pegang itu ngarang. Tidak lebih yang dipegang dia itu adalah kumpulan clipping. Tahu kalau anak sekolah itu clipping itu. Mimpi semuanya itu angan-angan. Jadi teman-teman di bawah ya, tidak lebih yang dipegang dia itu tidak lebih seperti majalah Bobo. Sekian. Mimpi dia. Yang dikatakan Al-Quran bukan punyamu. Punyamu itu udah gabungan. Coba kamu tunjukkan dulu Taurat punyanya Yahudi baru. Baru kita bahas tentang apa yang dikatakan Al-Quran. Mereka telah mengubah-ubah, ya toh? Yang satu ditampilkan, yang satu dibiarkan, disembunyikan. Itu bukan punya yang kau pegang itu, malah lebih jabrul punyamu. Kitab gabungan. Apa ini? Taurat dilamkan kepada Musa, Injil kepada Isa atau Yesus, ya. Dicuri pula namanya bahasa Yunani, padahal tiga dalam bahasa rumpun Semitik gak masuk Yesus itu. Yang masuk Yeshua sama Isa Al-Masih, bahasa rumpun Semitik. Dari Aramaik, Ibrani kuno sama Arab. Ya toh? Nah, sekarang kalau kau maksudkan itu Taurat yang dimaksudkan dalam Al-Quran, Anda salah punyamu. Sekarang yang diilhamkan Musa itu Taurat, ilhamkan Injil Isa atau Yesus atau Isa Mesiha. Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Coba kamu pegang resapi, Biblemu yang satu buku itu satu rangkaian perjanjian baru. Ya, yang ada Taurat katanya ada Taurat di dalam, ada Injil karangan Matius, Lukas, Yohanes dan surat-surat Paulus. Itu dilakukan kepada Nabi siapa? Tak bisa jawab dia. Mana perintah Tuhan untuk menggabungkan itu yang pernah datang kepada Musa, terus sama 14 surat Paulus yang bukan firman Tuhan, terus sama karangan-karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mana perintah Tuhan untuk menggabungkan itu dan menjadikan satu buku? Gak ada. Gimana sih?
Itu aja kok simpel. Lanjut blender. Encret dia kan, banyak kali gaya, sosok pengalihan, mencari kesalahan. Cambuk kau, bodat. Oh, makanya kebanyakan makan babi kau, bodoh kali kau. Jelas sekali ya, yang dibaca itu bukan kitab suci. Gimana pula? Aku pula yang baca katanya. Udah tahu dia yang baca tadi. Dia yang baca tadi Bibelnya. Hah? Siapa yang datang kepadaku, apabila ada dua orang suami berkelahi, kemudian istrinya memisahkan, ditariknya burung, aku udah gila Bibel. Apalah korelasinya? Apa manfaatnya ayat itu coba? Hah? Aduh, kitab hancur kayak gitu. Apalagi itu Bibel. Apa korelasi? Baru kali ini aku dengar orang berantem cara misalkan tarik burungnya. Ah, gila kali, Bah. Gak ada otak tuh. Udah kalah, malu dia mencari kesalahan, malu dia dengan Bibelnya. Dibilangnya, oh ini punya Taurat, ini Taurat. Malu dia ketika dia membaca ayat itu, enggak mau diakuinya, mau dikatakan Taurat. Cari-cari ilmu kau, sempak kau tuh kau yang ada otak kau. Oten bangke. Itulah mana si kami kasih tadi. Ya, itulah dibilang dia ya, punya level, punya punya tai kucing makan rumput. Jadi teman-teman ya, ingat yang saya bilang. Yang dibaca dia adalah kumpulan-kumpulan clipping. Dan judul yang dibaca oleh Blender tadi, yang dibahas tadi, itu adalah kumpulan clipping dari majalah populer. Tahu? 18 plus. Naik kalian, naik. Jadi yang dimaksudkan di dalam Al-Quran bukan punyamu Taurat. Yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 15, hai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan kepada kamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepada kamu cahaya dari Allah, kitab yang terang. Jadi mereka ini telah menyembunyikan dan dibiarkannya sebagian. Terus dikatakan itu katanya yang punyanya dia itu Taurat. Bukan itu yang dimaksudkan Nabi Muhammad. Yang dimaksudkan Allah itu bukan punyamu. Emang punyamu, gambrong. Punyamu itu kitab gabungan. Gimana punyamu? Gimana yang dimaksudkan Al-Quran itu? Yang ada di dalam Bibel kamu itu? Ngarang-ngarang. Jadi nggak ada pedoman nih Santo ya? Pedomannya nggak tahu kemana ya? Nggak ada pedomannya. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena begini ya, dari nama aja dicolong kan. Di dalam bahasa maupun Semitik ini, Yesus ini sebenarnya dianulir gitu loh, dicolong gitu namanya jadi Yesus. Di dalam bahasa Ibrani kuno Yeshua kok jadi Yesus. Di dalam Aramaik bahasa ibunya Iso Mesiha. Bahasa Arab satu rumpun itu Isa Al-Masih. Kok jadi Yesus? Nah, baru dicari, diselidiki cerita-cerita ini. Nah, seperti Lukas 3 nomor 1 itu, Lukas 1 nomor 3. Diselidiki tentang kisah-kisah ini, nama pula diambil. Nah, diambil oleh Romawi, diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Jadi Yesus. Nah, ini. Nama pun dirubah ya, nama dirubah ya, gila. Nama Tuhan ini dirubah, apalagi kitabnya. Hancur ah. Yang mau naik gitu, ingat ya, ingat sekali lagi, sebelum naik itu yang berakademis sedikit. Di atas itu Blender, rektor, sudah rektor dari Vatikan, juga dosen di Sungai Jordan. Santo ini pengajar Romo, pengajar pendeta. Apalagi saya ini adalah ketua pimpinan cabang pewarta Bukit Golgota. Sudah paham? Jadi tahu semuanya. Saya pewarta, saya tahu semua clipping itu semua. Majalah Bobo, majalah Liberty, majalah yang tadi saya sebutkan tadi, populer, kumpul semua yang dipegang dia tadi itu. Jadi jangan macam-macam kalian di sini ya. Jangan macam-macam. Jadi makan rumput kalian di sini, makan rumput. Rifa juga sampaikan, dia dari Vatikan juga, Pendeta Wati Memuaskan Silalahi itu namanya. Mana dia tadi itu? Kalau kitab nyolong begitulah. Kalau bukan punya dia, suka-suka hati memamparkannya kan, nggak ada otak memang itulah. Suka-suka hatinya, karena bukan punya dia. Nggak tahu menempatkannya di mana. Nah itu, udah paham kalian? Kalau Batak itu dibilang panako, maling.
Kalau orang Minang bilang mancilo, makan ciri lalo. Nah, itulah kerja orang itu. Kurang ajar. Udah mulai jantungan atau nenek? Udah mulai jantungan atau neneknya? Jantungan dah. Udah jantungan dah. Udah mulai jantungan atau udah mulai jantungan. Kok kesana kemari dia tadi ngomong ya? Udah dipaksanya, udah kejebak dia. Ah, cari pengalihan. Mau nyalakan Taurat. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi Bang Santo, nggak ada lagi. Satunya pertanyaanmu, 11 jawaban dia, itu pun salah semuanya. Kurang ajar. Yang dimaksudnya, dia pikir yang dimaksud Al-Quran itu Bibelnya dia gitu. Alah, ketawa pula saya gitu. Jadi yang dimaksud dalam Al-Quran itu Taurat yang dimaksudkan itu atau Injil punya dia gitu. Di dalam Al-Quran itu Injil diturunkan kepada Nabi Isa kan. Nah sekarang punyamu itu dilakukan kepada Nabi siapa Pak? Itu kitab gabungan, coba kamu pegang resapi baik-baik. Taurat kepada Musa, ya, Injil kepada Yesus atau Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ya, yang kamu punya ini, yang kamu pegang ini, dilakukan Nabi siapa coba? Nabi siapa di situ? Nabi Firman. Gitu ya. Aduh. Dan ketiga ajaran ini mengajarkan ketuhanan yang esa. Contoh, Ulangan 6 nomor 4, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Apa kata Yesus? Markus 12:29 sama, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Sama apa kata Nabi Muhammad? Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Datanglah ajaran ini yang kitab gabungan ini mengajarkan lain. Di dalam Bibelnya itu dari pernyataan eksplisit daripada seorang utusan itu, yaitu Yesus. Udah jelas-jelas, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku Yesus hanyalah utusan Tuhan, dan aku berdoa kepada Tuhan langit dan bumi, dan aku pula bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Nah ini dia berdoa kepada Tuhan langit dan bumi, banyak sekali data di situ. Nah, malah menjadikan Yesus itu sang utusan itu sehakikat dengan Tuhan. Malah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Nggak gabung nggak ini? Jadi mereka membantah sang utusan, baru mengatakan pengikut. Kalau Anda pengikut berarti Anda harus mengikuti ajaran yang diajarkan. Tak pernah dia mengajarkan aku sehakikat dengan Bapa atau dengan Tuhan itu sendiri. Dia mengatakan sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus kok. Bagaimana aku sehakikat? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana Anda sehakikat? Gak akan pernah sehakikat di situ. Udah kata kunci, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau kamu sehakikat, loh ngapain harus aku berkata? Aku pura-pura. Gak mungkin kamu menjadi. Kalau Anda sehakikat atau Tuhan itu sendiri atau sehakikat Tuhan, Anda ini berpura-pura berbohong berarti. Kan gak mungkin. Begitu. Jadi memang jelas apa nih kata? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti memang dia bukan sehakikat dengan Tuhan. Kalau dia sehakikat, buat apa dia kata begitu? Begitu. Tapi aneh. Ya betul Bang Santo. Bahkan di Yesaya, bahkan di ini Bang Santo ya, bahkan di Yesaya 4:6-9. Nah, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Disama-samakan dia lagi. Kita buka lagi di Keluaran 9:14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Titik. Titik koma sudut, matian ayam. Nggak ada lagi.
Bahkan karena pokoknya mereka ini teman-teman kita atau saudara kita Kristen ini yang penting jawab. Kayak tadi 2 tawarik. Itu, oh ya udah kalau memang kamu mengatakan itu ya udah poin. Berarti di situ ternyata Bibelmu itu memang enggak semuanya itu firman Tuhan karena itu kan diselidiki. Kanon itu kan ukuran. Oh ini firman Tuhan diselidiki. Oh ini pernah sang utusan ini mendapat ini dari Tuhan dari pernyataannya dia sendiri ini. Oh ini bukan. Oh ini jadi begitulah. Tapi anehnya nggak buka pikiran gitu loh teman-teman kita Kristen ini. Ini host tidur ini Bang Santo. Tidur ini. Ada moderator nggak? Blender lah. Leku. Moderator nggak kau, Le? Nggak. Wah, marah ini. Host tidur, host. Kacau ini. Jangan sampai prolog kita di sini. Mana host ini? Host. Mana sini? Cambuknya. Woi. Host. Woi. Pingsan hostnya, tidur. Waduh, udah tidur nggak ada moderator ini Blender, lompat aja ya. Iya, lompat lah, ada moderator di mana host ini? Host, hei, host, nggak ada hostnya. Aduh, host itu di bawah udah banyak yang kejang-kejang ini host. Naikkan, udah banyak kali yang kejang-kejang di bawah ini, minta naik. Host tidur nih. Host sudah 2 hari nggak tidur malam. Nanti gara-gara ini tadi, gara ulangan 2511 nggak tarik burung. Udah 2 malam nggak tidur siang host. Dibahas host ini. Manjat pinang host. Host. Woi. Ya udah, kita cabut ada keser kita cabut. Uni udah tidur juga ini Uni. Siap Abang dah siap. Oke teman-teman, saya izin pamit ya. Blender aku duluan ya. Aku izin pamit dulu. Maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku lanjutlah lompat aku ini Leku. Iya. Nah kemana pun dia itu ya. Izin semua teman-teman di bawah ya. Kalau ada kata yang salah tolong dimaafkan. Kalau yang salah untuk si Woten ya silakanlah, makanlah itu. Uni, lompat Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.